Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami saudara kita yang menuliskan mimpinya di kolom komentar di channel YouTube saya. Beliau ini seringkali bermimpi bertemu dengan Pak Prabowo, presiden kita yang sekarang. Namun dari beberapa mimpi, saya ambil mimpi yang mana beliau itu disuruh bekerja di rumah Bapak Presiden Prabowo yang sekarang. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Mimpi termasuk hal yang diatur di dalam peraturan agama Islam. Baik itu tentang tata cara ketika merespon mimpi tersebut. Misalkan mimpi yang baik harus bersyukur kepada Allah karena mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan mimpi dari pikiran di saat terjaga sering melamunkan sesuatu hal itu akhirnya terbawa di dalam mimpi, maka responnya tidak perlu dipikirkan apa takwilnya karena tidak memiliki makna. Itu yang disebut kembangnya tidur. Sedangkan ketika mendapat mimpi yang buruk menyeramkan dari setan juga tidak perlu diceritakan kepada orang lain karena juga tidak memiliki makna. Aturan juga diberlakukan ketika di dalam mentakwilkan mimpi. Tidak boleh sembarangan. Karena mimpi itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti halnya Allah berfirman tentang tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir pada surat Az-Zumar ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi kalau misalkan orang yang di saat tidurnya itu dalam genggaman Allah, ada orang yang tidak diberikan mimpi, ada orang yang diberikan mimpi. Nah di dalam mimpi itu kalau misalkan itu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung pesan-pesan tertentu, ada yang bermakna seperti visual mimpinya, tidak perlu ditakwil sebagaimana mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Fat ayat 27, yang mana Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpinya yang dialami Nabi Muhammad itu pasti benar menjadi suatu kenyataan, yaitu memasuki Masjidil Haram yang insya Allah dalam keadaan aman, atau mimpi yang mengandung makna tersirat seperti halnya pada surat Yusuf ayat 4, mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi 11 bintang, rembulan dan matahari yang semuanya sujud kepada beliau. Itu mengandung makna tersirat bahwa yang sujud itu bukan benda-benda itu, namun semua benda itu adalah bahasa simbol mimpi, perwakilan dari ayahnya, ibunya beliau, dan 11 saudara beliau. Yang mana takwil dari mimpi itu bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Nah kalau misalkan di dalam mentakwilkan mimpi itu secara serampangan, bukan orang yang ditakdirkan Allah untuk menerima ilmu takwil mimpi, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam difirmankan beliau itu mendapat pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi, terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, ayat 101. Kalau misalkan tidak ditakdirkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, memang diberikan ilmu laduni, ilmu yang didapat dari rahmat Allah, bukan dari belajar baca buku, maka orang-orang selain itu tidak boleh mentakwilkan mimpi. Karena tidak berbuat sesuai kedudukan disebut orang zalim. Itu melanggar firman Allah di dalam surat
Al-An'am ayat 135, di mana Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar memberitahu umatnya untuk berbuat sesuai kedudukan, sesuai kemampuan. Maka saya pun begitu, mentakwilkan mimpi-mimpi saudara kita, mimpi yang saya alami, istri saya maupun orang-orang yang saya bimbing spiritualnya, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang mana takdir itu Allah beritahukan melalui mimpi yang dialami saya berulang kali dan juga mimpi yang dialami istri saya berulang kali. Dalam beberapa tahun saya dianjurkan untuk mensyiarkan mimpi dan juga diberikan takdir mentakwilkan mimpi. Karena di mimpi yang dialami istri saya itu, saya didatangi orang bertanya tentang mimpi. Nah, seperti itu beberapa syariat atau peraturan yang diatur di dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, menjelaskan mimpi ada 3 di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik, kabar gembira, datangnya dari Allah. Mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Mimpi karena bisikan di saat terjaga. Nah, untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Saya jelaskan tentang syariatnya dulu sebagai muqaddimah, pengantar. Agar apa? Anda mengimani terlebih dahulu bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, bagian yang diatur dalam agama Islam. Ada aturannya. Baik di dalam mentakwilkan mimpi, harus orang yang memang sudah ditakdirkan, dan juga ketika merespon mimpi. Nah, itu banyak disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna mimpi yang dialami saudara kita ini mengandung makna secara tersirat. Jadi kalau mimpi disuruh bekerja di rumah Bapak Presiden Prabowo, rumah yang sekarang, itu bukan berarti disuruh benar-benar ke sana, tidak. Ini mengandung makna tersirat bahwa saudara kita yang bermimpi itu dianjurkan oleh Allah untuk beramal sesuai seperti keadaan Pak Prabowo yang sekarang ini. Jadi rumah yang sekarang itu makna tersiratnya adalah keadaan spiritualnya, keadaan akhlaknya Pak Prabowo yang sekarang. Kita ketahui dulu ketika Pak Prabowo itu masih menjadi rivalnya Pak Jokowi, menjadi lawan politiknya Pak Jokowi, itu kan berbeda dengan keadaan ketika sudah diajak sama Pak Jokowi untuk bergabung di dalam kabinetnya. Akhirnya Pak Prabowo takjub atas kinerja Pak Jokowi dan mengambil banyak pelajaran dari Pak Jokowi, mengambil hikmahnya, dan beliau sering memuji Pak Jokowi di depan banyak orang dan ingin seperti Pak Jokowi dalam hal kerja kerasnya, dalam hal mengatur strateginya. Nah, seperti itu yang dimaksud di dalam mimpi ini. Jadi saudara kita itu dianjurkan oleh Allah mengambil akhlak-akhlak yang baik dari keadaan Pak Prabowo sekarang ini di dalam bekerja. Jadi bekerja bukan selalu bekerja di sebuah perkantoran. Maksudnya bekerja ini bahasa simbol perwakilan di dalam mengamalkan segala sesuatu. Misalkan Pak Prabowo itu sukanya mewakafkan harta bendanya kepada orang lain tanpa sepengetahuan media, itu bisa ditiru. Pak Prabowo itu tegas terhadap yang salah, terus berbuat baik kepada orang yang memang berbuat baik, itu perlu ditiru. Kedisiplinan beliau, ketegasan beliau itu perlu ditiru. Nah, seperti itu anjuran dari Allah kepada saudara kita yang bermimpi disuruh bekerja di rumah Bapak Presiden Prabowo yang sekarang. Jadi itu makna tersiratnya dari mimpi tersebut. Semoga takwil mimpi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.